Bismillahirrahmanirrahim. Yusannu bitasyahudil akhiri at-tawarruku wa wad'u yadayhi wa wad'u yadihil yusra wa sa'idiha ala fakhidil aisari mabsutatan madmumatan muhadiyan biru'usiha tarafar rukbati ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa kembali hadir di majlis ini dalam rangka litalabil ilmi yang memang telah diwajibkan dan diperintahkan kepada kita, yang sangat luar biasa pahalanya. Mudah-mudahan niat langkah kita yang baik ini dan juga majlis kita ini selalu mendapat cucuran rahmat, berkah, ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada kita semuanya fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nabi bersabda bahwa orang yang kumpul seperti ini faghashiyat alaihimur rahmat, maka Allah akan kucurkan rahmat kepada orang yang hadir di majlis seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Bima rahmatin minallahi lintalahu walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan beliau memang selalu diberikan rahmat oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka beliau, Allah katakan di dalam firman-Nya, Bima rahmatin minallah lintalahum, dan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada engkau itu wahai Muhammad, maka hati kamu menjadi lembut. Wa in, artinya kalau orang dapat rahmat itu akhlaknya menjadi baik gitu. Hatinya menjadi lembut, penuh sayang, penuh rahmat, penuh kasih, penuh cinta lah gitu. Lau kunta fazzan ghalizal qalbi, kata Allah, kalau kamu hati bengis, hatinya keras, ya, maka lan faddu min haulik, kamu tidak akan ada orang yang dekat kepada kamu. Mereka akan bubar semuanya gitu. Karena itu dengan rahmat itu buktikanlah. Di antaranya Allah mengatakan fa'fu ahdum. Ya, maafkanlah mereka kalau memang mereka itu punya salah. Ya, berlapang dada artinya. Ya. Wastaghfirlahum, tidak cukup kamu maafkan dan berlapang dada, juga mintakan, doakan kepada untuk mereka, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya orang yang salah, orang yang zalim itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyawirhum fil amri. Kalau sudah begitu kamu harus deketin mereka, diajak ngomong ya dan sebagainya. Itulah orang yang dapat rahmat harusnya seperti itu gitu. Hatinya selalu penuh kasih sayang ya, dan berlapang dada, mendoakan ya, bahkan diajak ngomong gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang rajin hadir di majlis seperti ini, senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, malam ini kita masih akan membahas lanjutan dari sunnah-sunnah ketika di dalam sholat ya. Sebelumnya kita sudah bahas ya, yaitu 22 yang disebutkan di sini, 22 yang sudah kita bahas sunnah-sunnah di dalam sholat. Kita tahu bahwa dijelaskan sunnah-sunnah di dalam sholat itu
sangat banyak gitu. Ada yang sebelum sholat seperti azan, qomat dan seterusnya. Ada di dalam sholat itu sendiri, ada juga sesudah sholat. Ya. Dan nanti ada juga keterangan mengenai makruhatin bis sholat. Hal-hal yang makruh ketika kita mengerjakan sholat. Ya. Hadirin yang mas sekalian, yang ke-23 di sini terbatas sekali dijelaskannya, nggak seluruhnya gitu. Karena seluruhnya bisa 100 lebih, bahkan dikatakan awsaluhum ila alfi sunat. Sebagian ulama mencoba untuk merinci lagi, menghitung sunnah-sunnah di dalam sholat itu lebih dari 1000 macam gitu. Maka yang di sini dijelaskan, yang sudah dijelaskan 22, yang ke-23 yaitu yusannu bit tasyahudil akhir. Sunnah-sunnah yang dikerjakan ketika tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini termasuk rukun, ya. Adapun tasyahud awal hukumnya sunnah, ya. Disebutkan tasyahud awal itu termasuk sunnat ab'ad. Jadi kalau tidak dikerjakan karena hukumnya sunnah tetap tidak membatalkan sholat, dan kalaupun kita tidak kerjakan bisa diganti dengan ditambal lah gitu, ya, ditebus dengan melakukan sujud sahwi. Itu juga hukumnya sunnah. Tapi di dalam tasyahud akhir itu termasuk rukun, jadi harus dikerjakan. Nah, di dalam tasyahud akhir itu ada pekerjaan-pekerjaan yang disunatkan, yang kita kalau dikerjakan dapat pahala gitu. Pertama, at-tawarruku. Cara duduknya waktu kita, sebab di dalam tasyahud awal akhir itu kita harus duduk, ya. Jadi wajib duduk, dalam keadaan duduk, ya. Nah, duduknya itu yang disunatkan cara duduknya tawarruk. Sebaliknya itu duduk iftirash namanya. Kalau tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir namanya tawarruk. Al-iftirasu yusannu bisitti jalasatin. Yang duduk iftirash itu disunatkan di dalam 6 tempat. Yang pertama al-julusu baina sajdataini, ya. Artinya duduk iftirash itu duduk tasyahud awal gitulah. Ketika kita mengerjakan duduk di antara 2 sujud itu harus iftirash, bukan tawarruk namanya. Yang kedua at-tasyahud awal, ketika tasyahud awal. Yang ketiga at-tasyahudul akhir idza kana ba'dahu sujudus sahwin. Yang ketiga di dalam tasyahud akhir kalau kita mau mengerjakan sujud sahwi. Ya, kalau kita mau mengerjakan sujud sahwi, duduknya jangan tawarruk. Duduknya caranya iftirash gitu. Karena kita akan sujud lagi gitu, ya.